Halo adik-adik, selamat siang. Apa kabar kalian? Kak Wahyu harap kalian dalam kondisi sehat semua ya. Nah, dalam kondisi pandemi ini kalian harus jaga kesehatan dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kalau pergi jangan lupa pakai masker ya. Nah, pertemuan kali ini Kak Wahyu akan memberikan materi tentang nilai pecahan uang. Pasti adik-adik sudah tidak asing dengan apa itu namanya uang. Nah, pasti adik-adik pada saat berangkat sekolah, adik-adik pasti meminta uang jajan kepada orang tua untuk berangkat sekolah, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke materi nilai pecahan uang, mari adik-adik kita cari tahu dulu apa itu yang namanya uang. Nah, adik-adik pasti tahu apa namanya arti dari kata uang tersebut. Nah, kalau yang belum tahu, yuk simak video berikut ini. Manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Nah, setelah adik-adik sudah melihat video tentang apa arti kata uang tersebut, bagaimana? Apakah adik-adik sudah menuliskan pendapat kalian tentang apa arti dari kata uang tersebut? Nah, kalau sudah, Kak Wahyu akan mengambil kesimpulan dari video tersebut, yang artinya uang adalah alat untuk menukarkan benda atau jasa. Misal nih, kita mau membeli buku, jadi kita alat tukar buku itu adalah bentuknya uang. Misal kita mau jasa Gojek, nah itu juga bisa. Jadi kita melakukan pembayaran jasa Gojek itu menggunakan alat tukar yang berupa uang seperti itu. Nah, jika adik-adik sudah membuat pendapat adik-adik tentang video tersebut yang mendefinisikan tentang arti kata uang, nah silahkan pekerjaan adik-adik tersebut diberikan kepada orang tua atau kakak yang ada di rumah, biar orang tua atau kakak yang di rumah dapat memeriksa pekerjaan adik-adik tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke nilai pecahan uang, Kak Wahyu punya masalah sedikit nih. Ada cerita sedikit dari Kak Wahyu. Nah,
Jadi ceritanya begini adik-adik. Kak Wahyu mempunyai adik yang bernama Andika. Nah, dia setiap harinya kalau berangkat sekolah mendapat uang saku yang besarnya 2.000. Nah, sedangkan Kak Wahyu mempunyai uang 10.000. Nah, kira-kira berapa ya yang nilai uang yang setara dengan nilai uang 10.000 tersebut? Nah, sekarang Kak Wahyu ingin adik-adik memberikan pendapatnya lagi nih tentang cerita dari Kak Wahyu. Nah, silahkan jika adik-adik ingin menuliskan pendapat adik-adik terkait cerita Kak Wahyu tersebut atau ingin membantu Kak Wahyu dalam memberikan uang saku kepada Andika. Nah, silahkan pause video tersebut untuk agar adik-adik bisa menuliskan pendapat adik-adik di buku adik kalian masing-masing. Bagaimana? Pasti adik-adik sudah memberikan pendapatnya masing-masing nih di rumah dan menuliskan pendapat adik-adik di kertas masing-masing. Nah, kalau adik-adik sudah memberikan pendapat, silahkan berikan pendapat adik-adik itu ke orang tua kalian yang ada di rumah, atau kakak kalian atau saudara adik-adik yang ada di rumah, agar pekerjaan adik-adik bisa dicek keluarga yang ada di rumah, seperti itu. Nah, terkait tentang cerita Kak Wahyu tadi, Kak Wahyu mempunyai pendapat sendiri nih tentang permasalahan Kak Wahyu yang ingin memberikan uang saku terhadap Andika. Jadi kan ceritanya Kak Wahyu mempunyai uang 10.000, sedangkan uang saku Andika itu perharinya 2.000 rupiah. Jadi Kak Wahyu ada beberapa kemungkinan untuk menukarkan uang Kak Wahyu tersebut agar bisa memberi uang saku kepada Andika yang nilainya 10.000. Nah, sebelum Kak Wahyu memberikan pendapat Kak Wahyu tentang permasalahan Kak Wahyu tadi, dan juga bagi adik-adik yang di rumah belum memberikan pendapat tentang permasalahan Kak Wahyu tadi, mari kita belajar terlebih dahulu. Atau adik-adik yang di rumah merasa kesulitan untuk menjawab permasalahan Kak Wahyu tadi, mari kita belajar dulu tentang jenis-jenis uang. Nah, di sini Kak Wahyu mempunyai beberapa uang. Ada 10.000, 2.000, 1.000 rupiah, seperti itu. Nah, untuk jenis uang sendiri itu ada dua jenis uang. Yang pertama, uang kertas. Nah, uang kertas itu yang seperti ini nih adik-adik. Kak Wahyu punya uang kertas yang bernilai 10.000 nih. Kemudian ada 2.000-an 2. Kemudian ada uang kertas 1.000-an 1 dan 5.000-an 1. Kemudian Kak Wahyu juga punya contoh tentang contoh uang koin. Di sini ada beberapa koin uang. Di sini ada uang 1.000-an. Seperti ini adik-adik, contoh uang koin 1.000-an. Nah, ini nilainya 1.000 rupiah. Jika Kak Wahyu punya uang 1.000 uang koin 1.000-an 3, berarti nilainya setara dengan uang 3.000. Kalau Kak Wahyu mempunyai uang koin, di sini ada 4 uang koin 500-an. Di sini uang 500-an ini, 4 500-an ini setara dengan uang 2.000-an adik-adik, seperti itu. Nah, kembali lagi tentang permasalahan Kak Wahyu tadi, tentang Kak Wahyu ingin memberikan uang saku kepada adik Kak Wahyu yang bernama Andika. Nah, tadi kan Kak Wahyu mempunyai uang 10.000 uang kertas 1. Nah, kasusnya Andika itu uang sakunya per hari adalah Kak Wahyu ingin memberikan uang saku kepada Andika yang senilai 2.000 rupiah. Seperti
ini. Nah, jadi kan Kak Wahyu tadi bingung bagaimana Kak Wahyu menukarkan uang 10.000 ini yang nilainya sama dengan 10.000 seperti itu, agar bisa memberi uang saku terhadap Andika. Nah, di sini Kak Wahyu mempunyai uang pecahan tadi yang sudah Kak Wahyu jelaskan. Nah, di sini ada 2 lembar 2000-an. Kemudian ada 1 lembar uang 1000-an dan 1 lembar uang 5000-an. Nah, di sini kalau kita hitung 5.000 ditambah 1.000 rupiah sudah berjumlah 6.000. Kemudian 6.000 Kak Wahyu tambah dengan 4.000 atau 2.000-an 2 yang senilai 4.000. Jadi 6.000 ditambah 4.000 itu sama dengan nilainya 10.000 rupiah. Jadi Kak Wahyu menukarkan uang 10.000 rupiah ini dengan bentuk 1 lembar uang 5.000-an rupiah, 1 lembar uang 1.000-an rupiah, dan 2 lembar uang 2.000-an rupiah yang nilainya sama dengan 1.000. Itu pendapat Kak Wahyu yang pertama, adik-adik. Kemudian ada pendapat Kak Wahyu yang kedua. Nah, di sini Kak Wahyu mempunyai uang koin. Ada uang koin 500-an, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kak Wahyu mempunyai uang koin yang berjumlah 500-an, dan ada 3 koin uang 1000-an yang berjumlah 3.000. Nah, Kak Wahyu juga bisa menukarkan uang 3 koin 3.000-an dan 1 lembar uang 5.000-an, kemudian dan juga 1 lembar uang 2.000-an. Nah, jadi kita jumlah dulu ya biar adik-adik nggak bingung. 1 lembar 5.000-an dijumlah 1 lembar 2.000-an itu berjumlah 7.000. Dan Kak Wahyu tambahkan dengan 3 uang koin yang bernilai 3.000. Jadi 7.000 ditambah 3.000 yang artinya uang Kak Wahyu ini nilainya sama dengan 10.000 satu, seperti ini adik-adik. Bisa juga kita menggunakan 500-an. Di sini Kak Wahyu mempunyai 4 500-an yang bernilai 2.000 rupiah. Jadi 4 500-an ini nilainya sama dengan 2.000 rupiah adik-adik. Nah, kemudian Kak Wahyu tambahkan dengan 5.000-an 1, 2. Nah, uang koin ini jumlahnya 2.000 ya adik-adik. Kemudian Kak Wahyu jumlahkan dengan 5.000-an 1, 1.000-an 1, dan 2.000-an 1. Seperti ini. Nah, ini Kak Wahyu pastikan jumlahnya ini nilai pecahan uang ini sama dengan 10.000. Kalau tidak percaya, adik-adik kita hitung bareng-bareng yuk sekarang. Nah, tadi Kak Wahyu mempunyai 4 koin uang 500-an, yang artinya 4 koin ini bisa dibilang 2.000 adik-adik. Nah, ditambah 2.000 rupiah, jumlahnya sudah 4.000 rupiah, seperti itu. Nah, di sini di tangan kiri Kak Wahyu ada uang 5.000 rupiah dan uang 1.000 rupiah. Kalau dijumlah berapa? Betul sekali, 6.000 rupiah. Nah, kalau kedua tangan Kak Wahyu ini yang ada uangnya ini Kak Wahyu jumlahkan, jadi 6.000 ditambah 4.000 yang hasilnya sama dengan 10.000 rupiah. Jadi seperti itu adik-adik pendapat Kak Wahyu. Nah, dan juga bisa banyak lagi, atau bisa juga 2.000-an kertas yang berjumlah 5 lembar yang juga sama nilainya dengan 10.000. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, silahkan
kalau adik-adik sudah bisa menjawab tentang permasalahan Kak Wahyu, silakan jawaban adik-adik. Bagi yang tadi belum menjawab, sekarang sudah bisa menjawab, silakan cek atau berikan pendapat adik-adik ke orang tua yang ada di rumah, kakak kalian atau saudara kalian yang lebih tua daripada kalian untuk mengecek pendapat adik-adik tersebut, supaya adik-adik lebih memahami tentang nilai kesetaraan uang. Nah, Kak Wahyu punya satu soal lagi nih, biar adik-adik lebih dapat memahami tentang nilai kesetaraan uang. Nah, berikut untuk soalnya, adik-adik silahkan dikerjakan ya. Pecahan uang yang digambar memiliki nilai berapa, teman-teman? Kemudian, soal yang kedua, harga boneka Doraemon adalah Rp5.000. Nilai uang Rp5.000 setara dengan berapa, teman-teman? Nah, setelah kalian melihat video soal tersebut, jangan lupa kalian pause video ini jika ingin mengerjakan soal tadi, agar adik-adik bisa mengerjakan soal tersebut. Jika sudah, silahkan pekerjaan kalian diberikan kepada orang tua atau orang yang lebih tua di rumah kalian agar pekerjaan adik-adik dapat dicek oleh mereka. Apakah kalian sudah menemukan jawabannya, adik-adik? Jika sudah, Kak Wahyu ingin mencocokkan jawaban adik-adik yang di rumah dengan jawaban dari Kak Wahyu. Nah, untuk jawabannya silahkan simak video berikut ini. Untuk jawaban pertama, pecahan uang yang digambar memiliki nilai C, Rp1.000. Kemudian untuk soal yang kedua, harga boneka Doraemon setara dengan C, 5 lembar uang Rp1.000. Nah, silahkan cek jawabanmu. Sekarang kita simpulkan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini, adik-adik. Nah, yang pertama kita sudah belajar tentang arti uang, di mana uang adalah alat tukar barang atau jasa. Kemudian yang kedua kita belajar tentang jenis uang, yang dimana jenis uang ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis uang kertas dan yang kedua jenis uang koin. Dan contohnya sudah kakak berikan di video awal tadi, adik-adik. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang nilai kesetaraan uang. Nah, terima kasih adik-adik yang sudah menyimak video ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dalam kondisi pandemi ini. Kalian harus sering cuci tangan dan jangan lupa kalau pergi memakai masker, adik-adik. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ada beberapa jawaban, bisa kalian adik-adik cek kembali. Masa ngono gitu?